Pintu kedua adalah ittiba. Allah tidak akan bukakan pintu keberkatan setiap negeri kalau dia tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum bayangkan ketika perang Uhud, mereka berperang sama Nabi, berjuang bersama Nabi, akan tetapi salah satu kelompok saja tidak ikut apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicabut keberkatan peperangannya. Mereka dikocar-kacirkan dalam perang Uhud. Kenapa? Mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan hidup dari jauh dari Nabi? Mungkinkah? Tak mungkin. Kalau kita ingin berkat, negeri kita ingin berkat, beriman, kemudian kita ikut di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibukakan keberkatan itu baik untuk diri kita ikhwan maupun untuk negeri kita. Dibukakan itu keberkatan. Kekuatan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi hari ini? Syirik, khurafat, bid'ah semuanya muncul. Antum bayangkan kenapa bid'ah itu sangat dilarang? Sangat. Coba bayang, ada orang sholat subuh 4 rakaat karena hari itu hari Ahad, dia libur. Yang satu lagi 12 rakaat. Hari itu hari libur, kita tanya, kok sholat subuh hari ini sampai 12? Oh iya, saya memang biasa kalau hari libur sholat saya agak panjang sedikit subuhnya, kata dia. Tapi kalau hari tak libur baru saya biasa-biasa saja 2. Tapi kalau hari libur agak tambah sedikit, kata dia, ini agak semangat sedikit badan 12. Diterima atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Tapi tak diterima karena dia tidak berada di jalan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati kita dalam amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' atas kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyaknya orang berpuasa tidak ada yang dapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyaknya orang-orang yang bangun tengah malam tidak ada yang dapatkan bangun tengah malamnya kecuali hanya mengantuk saja nonton sepak bola. Besok paginya kenapa ngantuk? Salat malam, kata dia. Salat malam, tahajudnya cuma 2 rakaat, nontonnya 2 jam. Allah, laporannya salat malam. Betul-betul lah manusia ini aneh hidupnya. Nah, ittiba, kekuatan kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadir dalam setiap majelis. Majelis ilmu, majelis yang penuh berkah. Kita hadir di dalamnya. Kita ingin ittiba kepada Nabi dan kita mengenal Nabi. Menyintai Nabi. Bagaimana kita akan menyintainya kalau kita tak mengenalnya? Apakah mengenal itu mesti dilihat? Tidak. Karena cinta itu tidak dari mata, ikhwan. Cinta itu dari hati, menjalar ke seluruh tubuh. Bukan cinta itu dari mata turun ke hati. Salah. Orang buta kan boleh juga menyintai orang. Memangnya orang buta tak boleh menyintai orang? Boleh kan? Jadi cinta itu dari hati. Ketika hatimu dipenuhkan dengan cinta, maka pandanganmu yang kau sebarkan adalah keindahan. Pendengaranmu adalah kebaikan. Lisanmu tidak berbicara tentangnya kecuali kebaikan itu. Berbeda apabila hatinya penuh dengan keburukan. Apapun yang kau lihat dari amalan saudaramu selalu buruk. Ada musibah ditolong karena hatilah benci. Apa dia kata dia? Ente mau lihatkan kaya sama saya? Hah? Saya tak butuh bantuan. Salah kita bantu. Besok musibah lagi tak kita bantu. Ketemu lagi, ente memang korun ya. Bentang-bentang punya harta, tak mau bantu-bantu saya dalam musibah. Kemarin kita bantu, salah. Hari ini kita tak bantu, juga salah. Apa sebab? Karena pandangan hatinya penuh dengan keburukan. Pandanglah manusia dengan cinta. Itu dia. Bukan dari mata turun ke hati. Bukan. Itu pepatah salah, ikhwan. Antum Quran yang tak boleh disalahkan, pepatah salahkan aja. Sambil nyelam minum air, batal puasa bulan Ramadan. Iya, perhatikan itu. Banyak jalan menuju Roma. Ente mau kemana ke Roma? Hah? Kita kan ke umroh, banyak jalan ke untuk umroh baru mantap. Ke Roma ngapain kita jalan-jalan ke Roma? Orang kita orang Islam tak ada kebutuhan kita Roma tuh. Itu lihat, lurus saja. Nah, jadi cinta itu dari hati. Naik dia. Indah. Kita tidak nemui Rasulullah dan kita tidak melihat Rasulullah. Berhak tak kita menyintai? Bahkan wajib kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas segalanya, walaupun kita tidak melihat. Nah, untuk menanamkan cinta ini, maka kita belajar tentang sirah Rasul.
bagaimana akhlaknya. Ini tidak nama semua artis hafal. Baru aja tersebut nama artis itulah terbayang wajah artis itu. Antum bisa bayang pun saking hafalnya itu tak. Apa yang dikerjakan Presiden Amerika tahu dia hari itu tak. Tapi kalau ditanya Rasulullah dia tak tahu tuh. Bayangkan antum. Apa kita tidak malu menyatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah? Malu kita sedikit ya akhi. In kana hubbuka haqqan fattabi'u. Kalau cintamu benar engkau pasti mengikutinya. Karena layaknya setiap orang menyintai pasti selalu mengikuti apa yang ia cintai. Maka jangan berikan cinta itu kecuali kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah dibuktikan dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah menyintai lain? Boleh, dalam rangka cinta kepada Allah. Boleh menyintai anak, menyintai istri, itu sudah fitrah. Zuina lin-nasi hubus sahar minan nisa wal banina wal qanatiril muqantar. Biasi manusia kecintaan kepada wanita, anak-anak, perhiasan itu sudah wajar. Maka itu antum juga kalau punya istri antum ingin perhiasan, jangan bilang kan tak wajar, wajar aja dia perempuan. Perhatikan ikhwan, ini kalau kita cinta kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasul. Buktikan cinta kita dengan ittiba. Sami'na wa ata'na. Apa diperintahkan Allah, tapi bukti cinta kita itu ada tak? Sebatas mana kecintaan kita? Saya ulangi lagi contoh. Saya ulangi contoh berulang-ulang. Bagaimana orang dengan cintanya, dengan husnuzonnya datang ke tukang cukur. Begitu datang tukang cukur, Pak, potong rambut saya. Tukang cukur bilang, duduk. Antum berdiri atau duduk? Duduk antum, duduk. Kalau ditengoknya antum punya jabatan, dia tak sentuh antum, tapi dia pakai tenaga dalam. Maaf Pak, kata dia. Begini dia maaf Pak. Kepalanya miring sedikit. Miring kepala antum. Itu ke belakang sedikit. Tapi kalau antum tak punya jabatan, dia pegang kepala antum. Minggir sedikit. Belakang sedikit. Nah, sudah dia gunting rambut antum, diacak-acak rambut antum itu. Ya, sudah kepala antum kena tokok-tokok, di ini antum bayar lagi. Belum selesai, dia keluarkan pisau. Antum lari tak? Enggak, dia asah pisau di depan antum. Pak, gimana kabarnya? Antum senyum aja tuh. Sudah itu pisau letak di leher. Antum lari atau tidak? Enggak, senyum aja. Bagaimana jenggotnya nih? Oh, jangan dipotong. Itulah satu andalan saya. Kalau tak ada jenggot, orang tak kenal saya gitu. Iya, lihat. Kenapa kita patuh? Kenapa kita tidak merontak? Karena kita husnuzon kepada tukang cukur. Bahwa tukang cukur pasti tidak mencelakakan kita. Dia ingin rapikan kita. Adakah dengan kecintaan kita itu husnuzon pada Allah? Bahwa apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya baik untuk kita, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya buruk untuk kita, atau kita ambil yang baik, kita buang apa yang kita anggap buruk. Apa tu'minuna min ba'dil kitab wa takfuruna min ba'di? Apa kalian beriman kepada sebagian kitab dan engkar pada bagian yang lain? Tidak ada ganjaran yang demikian kecuali penghinaan kehidupan dunia. Kehinaan kita dapatkan. Iza tabaya'tum bil ina wa akhastum asnabal baqar wa raditu bizar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli secara ina, bagian riba kecil nampaknya. Kalian senang pertanian, kalian senang peternakan, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah. Allah timpakan kehinaan pada kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian.